Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina umat pada periode Makkah. Ini merupakan fase E dan ini membahas terkait masalah perkembangan Islam masa Rasulullah periode Makkah. Ya, berikutnya ini ada dua menu utama, yaitu nanti saya akan sampaikan atau saya akan perlihatkan peta konsep dan materi belajar. Oke, langsung masuk. Yang pertama adalah peta konsep. Mungkin kalian bisa melihat pada peta konsep yang ada di layar, yaitu ini membahas kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian, yang di dalamnya itu adalah sejarah dakwah Rasulullah periode Mekah, kemudian substansi dakwah Rasulullah, kemudian strategi dakwah Rasulullah, dan yang terakhir adalah reaksi terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah silakan kalian lihat berkaitan masalah materi pokok keteladanan Rasulullah dalam membina umat pada periode Makkah. Yang pertama adalah kondisi masyarakat Makkah sebelum kenabian Nabi Muhammad atau sebelum Islam. Yang kedua adalah strategi dakwah Rasulullah pada periode Makkah. Yang ketiga substansi dakwah Rasulullah pada periode Makkah. Dan yang nomor 4 adalah reaksi masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita langsung masuk saja pada materi. Yang pertama adalah kondisi masyarakat Makkah sebelum kenabian atau sebelum Islam. Menurut ahli sejarah, bahwa kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah waktu itu dalam segi keagamaan mereka menyembah berhala serta menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan patung-patung itu untuk memuliakannya. Akan tetapi mereka pun juga mengakui bahwa di sampingnya itu adalah Ka'bah secara ketuhanan, bahwa itu merupakan sebagai turun-temurun atau merupakan sebagai budaya nenek moyang. Artinya rata-rata berhala itu diletakkan di samping Ka'bah. Dia ingin mencari keberkahan dari Ka'bah. Akan tetapi dia tidak ikut pada Ka'bah itu apa, tetapi dia lebih mengutamakan berhala yang akan disembahnya. Mereka pada umumnya tenggelam dalam kemusyrikan dan dalam kehidupan yang berpecah belah serta saling berperang. Nanti akan saya jelaskan secara detail berkaitan masalah kondisi masyarakat Makkah. Dia itu setiap sengketa yang timbul di kalangan mereka serahkan penyelesaiannya kepada para pemimpin mereka. Oke, ini akan saya suguhkan beberapa konsep dari kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian atau sebelum Islam. Yang pertama adalah masa jahiliyah. Jahiliyah itu berarti ketidaktahuan akan petunjuk ilahi atau ketidaktahuan akan petunjuk dari Tuhan. Makanya ini berseberangan betul dengan apa yang kita pelajari atau apa yang ada pada pengetahuan di agama Islam. Makanya menurut kita bahwa dia itu ada termasuk masa jahiliyah, yaitu masa bodoh. Yang kedua adalah karakteristik masyarakat jahiliyah. Karakteristik mereka itu adalah tinggal di daerah gurun pasir yang panas dan gersang. Kita ketahui bahwa Makkah itu adalah termasuk gurun pasir yang panas dan gersang yang memengaruhi sikap dan perilaku mereka. Masyarakat Mekah misalnya terdiri dari pengembara yang nomaden. Nomaden itu adalah tidak tetap.
dan mengandalkan kendaraan seperti unta dan kuda. Kemudian selain karakteristik ada nilai-nilai kebebasan. Mereka senang hidup tanpa aturan yang mengikat dan sering hidup dalam kelompok-kelompok suku atau kabilah. Atau kalau kita katakan itu adalah kalau di Indonesia pada zaman dulu yaitu di Nusantara itu namanya adalah sebuah kerajaan-kerajaan kecil. Artinya dia itu suka hidup berkelompok dan tidak merujuk atau mengerucut pada sebuah atau suatu kenegaraan atau satu kepemimpinan. Lanjut untuk keyakinan beragama. Ada yang mengingkari kaitannya keyakinan beragama, ada yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Ada juga yang mengakui adanya Tuhan, tetapi menolak hari kebangkitan. Ada yang menyembah berhala, dan ada yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, atau lainnya. Kemudian perkembangan kebudayaan. Di sini kalau berkaitan masalah perkembangan kebudayaan, memang dulu itu terkenalnya orang Arab itu adalah ahli astronomi. Ahli astronomi, juga perdagangan, yang penting dalam kehidupan ekonomi. Pertanian yang penting dalam kehidupan ekonomi, pertanian, sastra. Sastra di sini itu adalah lebih pada syair dan sajak serta nilai-nilai seperti menghormati tamu dan menepati janji. Dan ini akan saya jelaskan kaitannya masalah kehormatan terhadap tamu dan janji. Memang kita akui bahwa orang Arab itu kaitannya masalah tamu itu sangat luar biasa sekali. Dia itu menghormati betul pada tamu. Mengapa demikian? Karena menghormati tamu, mereka adalah bagian dari sikap dermawan masyarakat. Kemudian janji dianggap sebagai hutang yang harus dibayar dan melanggarnya dianggap sebagai aib. Lanjut, yang kedua adalah strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Silahkan bisa dilihat di layar bahwa syiar agama Islam atau Nabi dalam mensyiarkan agama Islam pada periode ini itu ada dua. Yang pertama nanti itu adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua yaitu dakwah secara terang-terang. Ini saya akan menjelaskan kaitannya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mengapa sembunyi-sembunyi? Karena Nabi pada waktu itu awal kali beliau diangkat menjadi seorang Nabi itu ada termasuk kelompok yang minor, sangat minor sekali. Jadi informasi atau instruksi dari Allah Ta'ala atau perintah dari Allah Ta'ala itu harus secara sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Jika besok kita menjadi seorang pemimpin, dan jika besok kita menjadi seorang ketua, ketika masih minor, jangan sampai secara terang-terangan. Harus yang dekat-dekat itu adalah yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan nantinya. Yang awal beriman kepada Allah Ta'ala itu adalah istri beliau, yaitu Siti Khadijah. Kita tahu bahwa Siti Khadijah sebelum Nabi diangkat, sebelum Muhammad diangkat menjadi seorang Nabi, dia itu sudah tahu tentang masalah kenabian di akhir zaman itu, ciri-ciri yang bagaimana, dan Siti Khadijah itu ada termasuk salah satu seorang yang yang mengerucut pada Nabi Muhammad itu adalah, tetapi dia menunggunya itu sampai 15 tahun. Saya ulangi lagi, Khadijah menunggu kelihatan kenabian itu adalah sampai 15 tahun. Karena kita ketahui bahwa dinamakan sebagai seorang nabi kalau dia itu mendapatkan wahyu. Mulai dari Kanjeng Nabi umur 25 tahun sampai 40 tahun. Itu sebenarnya adalah 15 tahun. Khadijah itu menunggu suaminya diangkat menjadi nabi itu sampai 15 tahun. Kemudian putra paman beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, budak dan sekaligus putra angkat beliau yaitu Zaid bin Harisah. Kemudian dari sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian disusul oleh sahabat-sahabat yang lain yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah,
Abi Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah binti Khattab, Sa'id bin Zaid al-Adawi. Karena mereka dalam mengimani tentang Allah Ta'ala adalah yang pertama kalinya, makanya dia itu disebut yang namanya as-sabiqunal awwalun, orang yang awal masuk eh, agama Islam atau mengimani Allah Ta'ala dan menyaksikan bahwa Muhammad adalah sebagai utusan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu strategi dakwah Rasulullah, yaitu secara terang-terangan. Tadi secara sembunyi-sembunyi, sekarang yaitu secara terang-terangan. Itu atas perintah dari Allah Ta'ala yang ada pada Quran, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Yang intinya memerintahkan kepada Nabi untuk mensyiarkan Islam secara terang-terangan. Maka mulailah beliau mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar menyembah Allah Ta'ala. Dengan cara dakwah ini mulailah Nabi dan agama Islam yang beliau sampaikan menjadi perhatian dan bahkan pembicaraan masyarakat kota Mekah. Kota Mekah jadi guntur karena Muhammad sudah berani untuk mensyiarkan agamanya. Pada awalnya mereka menganggap dakwah beliau ini adalah dianggap sebuah gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan yang benar, sehingga mereka bersikap acuh kepada beliau dan ajarannya. Namun seiring dengan perjalanan waktu, dakwah beliau tidak semakin surut, bahkan pengikut beliau semakin bertambah banyak. Kita ketahui bahwa siapapun orangnya yang mereka tidak tahu atau belum tahu akan sebuah ilmu, maka dia akan menolaknya. Tetapi ketika dia sudah tahu akan sebuah ilmu terkait masalah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, sehingga dia masuk Islam. Kemudian yang nomor 3 yaitu substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Ini substansinya. Substansi yang pertama itu adalah dilakukan beliau pada intinya adalah menegakkan kalimat tauhid. Itu yang pertama kali. Apapun ketika kita menyampaikan dan berdakwah itu adalah yang disampaikan itu adalah kalimat tauhid, karena tauhid itu ada termasuk salah satu sebuah dakwah Nabi Muhammad. Kalau kita Tuhan kita itu adalah Allah Ta'ala, nggak ada yang lainnya. Saya ulang lagi, nggak ada yang lainnya. Makanya ketika kita menyampaikan kepada anak didik kita atau kepada orang lain, yang penting, yang paling inti itu adalah kalimat tauhid. Penegakan kalimat tauhid tersebut bukanlah perkara yang sangat mudah. Hal itu harus diikuti dengan sikap dan perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena masyarakat Mekah itu adalah kebudayaannya masih mengikuti nenek moyang dan dia tidak tahu akan adanya Tuhan, akan adanya Allah Ta'ala. Penciptanya apa itu dia tahu, yang penting dia itu mengikuti ajaran nenek moyang orang Mekah. Substansi yang kedua, proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad juga mengandung makna mengeluarkan dari zaman kebodohan ke alam yang terang benderang, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini kan ada hadis Nabi yang menyampaikan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Artinya apa? Sesuatu yang dianggapnya itu melenceng dari agama Islam, maka lahirlah seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad, untuk meluruskan dan mengentaskan kebodohan orang Arab ke alam yang terang. Nah, kemudian substansi berikutnya itu adalah sesuai firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya begini, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ini sebuah substansi dakwah Rasulullah untuk memperkuat dan memperkokoh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan disampaikan kepada halayak umum, khususnya pas pada waktu itu adalah masyarakat kota Mekah. Kemudian yang terakhir ini adalah reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah. Coba ini, nanti itu ada dua ya, yaitu orang yang menerima Nabi Muhammad dan orang yang belum bisa menerima Nabi Muhammad. Ini akan saya sampaikan terkait masalah orang-orang yang menerima ajaran Nabi Muhammad. Ini alasannya. Yang pertama yaitu mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad adalah berdasarkan wahyu. Tidak pada dasar Nabi Muhammad sendiri atau inisiatif Muhammad sendiri ataupun hayalan atau imajinasi dari Muhammad sendiri. Karena Nabi Muhammad itu dibekali oleh Allah Ta'ala yang namanya sifat umi. Umi itu apa? Umi itu adalah tidak tahu, nggak bisa baca, nggak bisa. Kalau bisa baca, dikhawatirkan nanti Nabi Muhammad itu membaca kitab-kitab zaman dulu atau yang lainnya, atau dia itu membuat sebuah artikel dan yang lainnya atau artikel orang lain. Dan kalau nggak bisa menulis bahwa Nabi Muhammad itu ketika menyampaikan memang benar-benar tidak bisa menulis, dan itu adalah termasuk asli apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yang disampaikan oleh Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, keteladanan Nabi Muhammad yang dilakukan dalam keseharian. Ini secara secara lama sekali, mulai dari kecil sampai Nabi Muhammad itu berumur 40 tahun. Ini ketika diidentifikasi terkait masalah sifat dan ciri dan perilaku dan sebagainya yang berkaitan masalah Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad nggak pernah salah. Yang dilakukan kesehariannya beliau tersebut itu termasuk orang yang baik. Dan tidak ada orang yang merasa rugi ketika bersanding atau berinteraksi kepada Nabi Muhammad. Makanya alasan seorang Makkah itu menerima Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional, masuk akal. Bersifat masuk akal, rasional. Yang keempat, dalam melakukan syiarnya beliau tidak melakukan kekerasan. Jelas, betul. Karena yang dilakukan Nabi Muhammad itu adalah secara damai. Gak ada rasa kekerasan dan gak ada pengeboman dan gak ada cara lain. Kemudian yang terakhir yaitu ini berkaitan masalah orang yang menolak atau menentang ajaran Nabi Muhammad. Dikatakan sebagai orang kafir. Ini alasannya. Ada 3 alasan ini yang saya simpulkan. Yang pertama adalah mereka khawatir Tuhan mereka akan tidak disembah oleh masyarakat Mekah. Ini kekhawatirannya. Karena itu adalah termasuk budaya nenek moyang yang sifatnya adalah turun-temurun. Ini kekhawatirannya. Yang kedua, ajaran yang disampaikan Rasulullah bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan selama itu. Jelas betul. Karena bagaimanapun apa yang dilakukan oleh nenek moyang itu bertentangan. Tidak bertentangan sebagian, tapi secara bertentangan sama sekali. Ini masalah ajaran yang dilakukan oleh masyarakat zaman dulu dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah mereka takut. Nah ini, mereka takut akan kehilangan kekuasaan karena zaman dulu itu adalah banyak penguasa-penguasa, banyak suku-suku, banyak sifatnya itu adalah suku-suku. Setiap suku itu ada pemimpinnya, tetapi di antara beberapa suku itu ada suku yang terkuat, yaitu di antaranya adalah suku Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, dia itu ada termasuk ketua suku. Makanya dia itu menolak betul apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, meskipun yang namanya Abu Lahab itu ada termasuk orang yang termasuk paman Nabi Muhammad. Kemudian ini saya sampaikan yang pura-pura menerima ajaran Nabi.
Kalau yang menerima ajaran Nabi ini sifatnya adalah orang munafik. Orang munafik itu pura-pura. Cirinya itu apa? Ia ingin menghancurkan Islam dari dalam. Kayaknya dia itu masuk dalam ajaran Islam, agama Islam, tetapi dia ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ini yang paling paling bahaya ini. Kayaknya dia itu ikut, kelihatannya ikut, akan tetapi dia itu ingin merusak. Yang kedua adalah ingin merebut kekuasaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.